والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صدق الله العظيم. Puji dan syukur kita sampaikan kepada pemiliknya yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh puji adalah miliknya. Hanya Allah yang berhak, hanya Allah lah yang memiliki seluruh pujian. Kita wajib bersyukur kepada segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita semua, termasuk kenikmatan di dalam menjalankan ibadah saum Ramadan ini. Tidak terasa, alhamdulillah, jika sering terungkap kata-kata tidak terasa. Sekarang sudah masuk hari yang ke-25. Kemarin tidak terasa, sudah masuk hari yang ke-24. Terus terungkap seperti ungkapan itu. Itu menunjukkan bahwa anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir dalam diri kita. Sebab tidak sedikit orang yang baru di hari pertama sudah dihitung, waduh masih 29 hari lagi. Jadi ungkapannya waduh ya. Beda sekali. Nah, orang-orang yang demikian itu orang-orang yang belum dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kenikmatan yang hakiki. Jadi kenikmatan yang hakiki itu adalah kenikmatan di dalam beriman dan berislam. Harus senantiasa bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di masjid tempat yang mulia ini, dan bahkan mereka yang datang kemudian yang tetap menjalankan ajaran agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kita semua tentang akidah. Dan sekarang akan masuk kepada bab baru, yaitu isbatul masyiati wal iradati lillahi subhanah. Kita sekarang akan membahas sifat iradah, sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-iradah. Apa itu al-iradah? Allah itu berkehendak, yang maha berkehendak. Apa itu al-masyiah? Al-masyiah itu adalah rencana. Jadi rencana itu mendahului kehendak. Kita suka berencana, kemudian hendak melakukan rencana itu. Memang bahasa Arab itu sangat kaya. Di dalam bahasa Indonesia, kalau kita lihat terjemah di dalam Al-Quran Kementerian Agama, seringkali kata al-masyiah dengan iradah itu dimaknai sama, yaitu kehendak. Jadi misalnya, apakah nanti malam mau ke masjid? Insya Allah. Insya Allah. Ungkapan insya Allah itu sering diterjemahkan oleh kita, jika Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki. Kemudian di dalam ayat Al-Quran juga ditemukan nanti, misalnya yang terdapat di dalam surat Yasin. Misalnya, idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Aroda, berkehendak.
Jamaah rahimakumullah, sebetulnya di dalam terminologi bahasa Arab ada penekanan perbedaan makna dari kata al-masyiah dengan al-irodah. Nanti kita akan uraikan satu persatu. Sebelum itu, jamaah rahimakumullah, kembali kepada dulu yang kemarin, ini saya ingin menyampaikan penghormatan saya kepada Ibnu Taimiyah. Saya sangat kagum kepada beliau. Jadi ketika menerangkan isbatus sam'i wal basar lillahi subhanahu kemarin itu, beliau itu mengutip hanya 2 ayat. Padahal di dalam Al-Quran itu ada puluhan ayat yang di dalamnya memuat kata as-sami'u wal basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Tapi kalau kita renungkan, ambil satu saja. Ini yang kedua, yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 58 itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala yang oleh Ibnu Taimiyah diambil ujungnya saja. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira. Jadi beliau mengambil ujung ayat itu, ingin menekankan bahwa Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Apa kekaguman saya terhadap beliau, jamaah rahimakumullah, ini 2 ayat ini di samping menyampaikan dalil yang demikian hebat tentang 2 sifat Allah ini, tapi beliau mengambil 1 ayat, 2 ayat ini yang di dalamnya ada pelajaran yang amat dahsyat, yang sekarang ini, bahkan bukannya sekarang, sejak dulu ini dilanggar oleh manusia. Jadi kalau kita lihat ayat yang ke-58 surat An-Nisa itu ayat tentang menyampaikan atau menunaikan amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. 2 hal, jamaah rahimakumullah. Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, kita ini diperintahkan antu adul amanah, untuk menunaikan, untuk menjalankan, untuk menyelesaikan dengan baik amanat yang diberikan kepada kita. Yang kedua, wa idza hakamtum, apabila kamu sekalian menghakimi, mengadili, antahkumu bil adli, supaya menghukum, menghakimi dengan adil. Jadi kalau kita lihat sekarang, kebobrokan, kehancuran negara-negara di dunia, pusatnya, faktor X-nya kalau menurut para peneliti, itu adalah 2 hal ini. Yang pertama adalah penguasa yang tidak bisa menjalankan amanat. Dan yang kedua, para penegak hukum tidak bisa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Kalau kita lihat korupsi yang baru saja kita tonton semuanya, bagaimana korupsi di Pertamina mengoplos Pertalit menjadi Pertamax, hampir 1.000 triliun uang rakyat diambil dengan begitu saja hanya oleh beberapa gelintir orang. Mengapa bisa terjadi demikian? Padahal mereka itu orang pintar, pemimpinnya itu lulusan ITB terbaik. Tapi karena di dalamnya imannya lemah, tidak paham dengan sifat Allah, yang Allah itu adalah memiliki sifat as-sam'u wal basar, maka itu berjalan sepertinya akan lancar, tapi ternyata terbuka juga. Jamaah rahimakumullah, penegak hukum di kita, di berbagai negara, termasuk negara yang mengaku paling demokratis di dunia, di Amerika. Jadi kebobrokan negara itu awalnya dari 2 sisi ini. Para penegak hukum yang kong kali kong dengan para penguasa, yang penguasanya itu juga adalah tidak amanah, untuk melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara,
Bila perlu angkat dari pihak keluarga atau dari kelompok mereka masing-masing posisi-posisi yang penting itu supaya kekuasaan menjadi langgeng. Jamaah rahimakumullah, ini dua sisi yang membuat masyarakat dimanapun berada menjadi kehidupannya di antara tanda petik dimiskinkan oleh kedua hal ini. Jamaah rahimakumullah, kita akan berlanjut kepada isbatul masyiah wal iradah lillahi subhanahu. Ini dalil tentang bahwa Allah itu memiliki rencana al-masyiah wal iradah dan kehendak. Kehendak itu sesuatu yang langsung dilakukan, sedangkan al-masyiah itu terjadi sebelum al-iradah. Kita akan lihat ayat-ayat yang ada di sini. Dan ini juga memunculkan kekaguman semua orang yang memahami tentang karya Ibnu Taimiyah ini. Coba kita lihat, beliau mengambil ayat dalil yang pertama ini yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula idz dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Ajarannya amat dahsyat. Ini ayat yang ke-39. Jadi kalau nanti ibu bapak pulang ke rumah atau sekarang juga bisa lihat coba rangkaian ayat ini mulai ayat ke-31. Diambil ujungnya oleh Ibnu Taimiyah, walaula idz dakhalta jannataka qulta ma sya'allah la quwwata illa billah. Yang artinya, kenapa kamu ketika masuk ke kebunmu, mengapa tidak engkau mengatakan Masya Allahu la quwwata illa billah. Semua ini terjadi hanya karena Masya Allah, keinginan rencana Allah subhanahu wa ta'ala yang berkumpul dengan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. La quwwata illa billah. Kita ini tidak memiliki kekuatan apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dibaca sepotong begini agak kurang paham. Jadi harus dilihat dari belakang. Di ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39 ini, jamaah rahimakumullah, singkatnya begini. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan perumpamaan. Perumpamaan ini yang terjadi kepada dua orang laki-laki Yahudi. Yang satu Yahudi yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seorang lagi adalah seorang Yahudi yang baragajul, tidak mau ibadah. Bahkan dia mengaku saja Yahudi dalam KTP-nya, tetapi dia itu tidak mengakui tentang eksistensi Allah. Dalam ayat-ayat itu diceritakan bahwa orang yang beriman, Yahudi yang beriman kepada Allah dengan Yahudi yang baragajul ini diberikan masing-masing dua bidang tanah luas. Kebun, yang dua bidang ini kebun. Kebun ini berupa kebun anggur yang buahnya lebat terus-menerus sepanjang tahun. Di pinggirnya dikelilingi oleh pohon-pohon kurma yang juga terus berbuah. Antara kebun dengan kebun itu ada ladang indah. Di situ ada sungai mengalir, airnya jernih. Keindahan luar biasa. Kemudian di kebun itu berdialog dua orang Yahudi ini yang sama-sama memiliki kebun, diberikan kebun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu beriman, yang satu itu tidak beriman kepada Allah. Kata Yahudi yang tidak beriman, ini kebun saya lebih hebat dari kebunmu. Sepertinya anggur-anggur ini tidak akan pernah berhenti untuk berbuah untuk selama-lamanya, kata dia.
Kekayaanku menjadi orang-orang kaya. Kata orang Yahudi yang tidak beriman, kekayaanku lebih banyak dari kekayaanmu. Anak-anakku lebih banyak daripada anakmu. Pengikutku lebih kuat, lebih hebat daripada pengikutmu. Kiamat itu tidak akan terjadi. Kebun ini akan terus langgeng, kata istilah kita, untuk selamanya. Kiamat tidak akan terjadi, saya akan menikmati semua ini untuk selama-lamanya. Andaikan, jadi dia berandai-andai. Andaikan kiamat itu terjadi, kata Yahudi yang tidak beriman, maka pasti aku nanti akan dikembalikan ke tempat yang lebih hebat dari kebun-kebun ini. Kemudian kata Yahudi yang beriman, memang kekayaanku lebih sedikit daripadamu, anak-anakku lebih sedikit daripadamu. Tapi apakah engkau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakanmu dari tanah dan dari setetes air mani? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Yahudi yang mukmin ini, akan memberikan kebun dan hasilnya yang lebih baik kepadaku. Selesai berdoa seperti begitu, jamaah rahimakumullah, tiba-tiba terjadi gempa. Lebih dahsyat dari gempa yang terjadi di Palu, ya. Kita pernah mendengar dulu di Palu tanggal 28 September 2018. Di Palu terjadi gempa. Tanah dibalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dari atas menjadi ke bawah. Kita menyebutnya likuepasi. Dibalikan dan tanah itu berjalan, bukan berjalan lagi pohon-pohon di atas, tetapi semua dibalikan ke bawah. Kebun orang Yahudi pun yang tidak beriman berubah seperti begitu, dan dalam istilah Al-Quran ini menjadi tanah yang licin. Hilang semuanya, pohon-pohon kurma semuanya roboh. Kemudian juga anggur, termasuk tahanan-tahanan pohon anggur, semuanya roboh dan terbalik. Kebun yang asalnya hijau itu menjadi tanah yang licin. Jamaah rahimakumullah, coba lihat ajaran ayat ini. Mungkin sebagian besar kita sudah melaksanakan, tapi mungkin ada yang belum, dan kalau ada yang belum, laksanakan. Jadi kata Muslim, kata Yahudi yang beriman itu, walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Kenapa engkau ketika masuk kepada kebunmu itu tidak mengatakan ma sya'allahu la quwwata illa billah? Ini ajaran. Kalau kita memiliki sesuatu yang menurut kita adalah indah, luar biasa, apakah bentuk anak keturunan kita, apakah kita punya sekedar kebun kecil di depan rumah kita atau tanaman di situ di taman kita, kemudian tumbuh dengan baik, usahakan ketika melihat itu semua kita katakan masya Allahu la quwwata illa billah. Terkadang sering kita mendengar seorang ayah sedang berada di halaman rumahnya, di tamannya, kemudian datanglah temannya. Pak, hebat sekali ini tamannya. Tanam-tanamannya tumbuh beraneka ragam dengan subur. Bunga-bunganya indah sekali. Jawabannya bukan seperti tadi, masya Allahu la quwwata illa billah, tapi terungkap, siapa dulu dong yang nanamnya? Ini kan Pak Asep, orang paling ganteng di perumahan ini, yang bertangan dingin. Semua tanaman pasti tumbuh. Jangan seperti begitu. Itu kesombongan. Siapa yang telah menumbuhkan tanaman itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Yahudi yang mukmin mengatakannya, masya Allahu la quwwata illa billah.
Sebentar lagi kita akan beridul fitri. Mungkin ada di antara kita yang mudik. Alhamdulillah, terus terang kita memuji kepada Allah. Kita semua ini diberikan keturunan yang laki-laki lebih ganteng dari bapak-bapak. Terus terang Pak, selalu saya melihat kalau ada bapak berjalan dengan anaknya, suka saya bandingkan. Pasti lebih ganteng anaknya daripada bapaknya. Punya anak yang perempuan, berjalan dengan istri kita, dilihat ternyata anak perempuan kita itu lebih cantik daripada istri kita. Itu ada perbaikan. Nanti orang suka memuji Pak, memuji. Alhamdulillah mandi resep neng ka ibu-ibu padahal geus kolot geus punya incu tapi dipanggil nak neng. Begitu dipanggil neng teh langsung bekah. Alhamdulillah dipanggil neng, memang langsung bercermin ini memang masih muda gitu kan ya. Neng itu putri-putri nak mani carantik gitu. Itu incu-incu nak mani karasep mani garelis. Jangan bilang begini, siapa dulu ibunya, siapa dulu bapaknya, siapa dulu kakeknya. Jangan bilang begitu. Masya Allahu la quwata illa billah. Kembalikan ke sana. Ya ma'rimakumullah. Ini terjadi. Sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi terkadang kita salah merespon. Istilah orang Sunda kan yang menanam tanaman kemudian segala macam tumbuhan kan leungeunna tiis. Sebab katanya kalau orang yang punya ilmu brajamusti, di mana kalau ada pohon yang sedang hidup pun dengan baik kemudian dia pukul maka akan tiba-tiba menjadi mati dan kering kerontang. Katanya kalau menanam tanaman walaupun dipupuk sebaik-baiknya dengan pupuk yang nomor 1 tapi tidak akan pernah tumbuh. Apakah itu mistik atau fakta? Jamaah rahimakumullah, kembalikan kepada Allah. Masya Allahu la quwata illa billah. Ketika ada orang yang mengatakan, Pak abdi mau mani resep ke bapak, ke rumah bapak teh mani kasep, bapak teh mani soleh, mani santun ka itu ka dieu, ka masjid wae tiap waktos. Segera katakan Masya Allahu la quwata illa billah. Hanya Allah yang menjadikan kita semua. Jangan dijawab siapa dulu, ini kan lulusan UIN dong. Jangan begitu. Jangan. Bertawaddu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan makhluknya yang bernama manusia, bahkan di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita tidak boleh sombong. Jamaah rahimakumullah, ini kata Masya Allahu la quwata illa billah. Ini yang disebut dengan masyiah. Keinginan, rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seperti begini sekarang berada di masjid pada hari ke-25 Ramadan 1446 Hijriah ini sudah berada pada rencana Allah Subhanahu wa taala dari zaman ajali. Sudah ada rencana Allah akan menjadikan kita semua, tapi rencana Allah itu dijemput oleh kita. Tidak tiba-tiba karena ini kan hari sudah pantas kalau kita berangkat untuk menyambut Idul Fitri, segera berangkat ke pasar baru. Kemudian tidak ke masjid. Ada godaan seperti begitu kemudian diikuti. Jadi bergantung kepada kita jamaah rahimakumullah. Ketentuan Allah yang tadi sana itu harus dijemput oleh kita semua. Ya, dari riwayat jamaah rahimakumullah, ada orang yang sudah dicatat ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya akan diwafatkan oleh Allah itu pada hari ini jam 12 siang. Tapi dia melaksanakan ajaran agama bahwa kalau silaturahmi itu memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, terus dia silaturahmi. Maka kemudian umurnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, lihat ayat yang berikutnya.
Walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Ini lihat, bandingkan antara rencana kita manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kalau menghendaki, jamaah rahimakumullah, maka kalian, ini dua pihak yang sedang berperang terus, termasuk sekarang ini Israel yang kejam sekali di bulan Ramadan, umat Islam sedang sholat, kemudian mereka bom. Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Kalau Allah, jamaah rahimakumullah, menghendaki agar kalian tidak saling membunuh, tidak saling berperang, maka itu akan terjadi. Tapi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, walakinallaha yaf'alu ma yurid. Allah itu akan melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Bapak Ibu, ini tentang kehendak Allah, tentang rencana Allah dan kehendak Allah. Kita punya rencana, kita pun punya kehendak. Tetapi rencana kita dan kehendak kita itu sangat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu, bapak semua bisa merenungkan apa yang terjadi pada ibu, bapak semua. Tapi saya mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang mungkin kalau terjadi pada diri saya, pagi ini tidak akan ada di masjid ini. Pada tanggal 5 Agustus 2018 itu terjadi gempa bumi di Lombok dan tsunami. Tanggal 3 kami sekeluarga, saya sendiri, anak 3, istri 1, menantu 2, jadi 6 orang, berangkat rencana mau ke Lombok. Anak saya yang pertama, yang kedua dengan yang ketiga, karena perempuan biasanya yang banyak rencana. Kata anak saya yang kedua dan ketiga, Pak, perjalanan kita itu akan singgah di setiap kota sambil kita menikmati. Pertama, kita akan berhenti dan menginap di Yogyakarta, yang kedua di Surabaya, kemudian yang ketiga di Malang, baru berikutnya nyebrang dari situ ke Bali, dan dari Bali di Bali semalam, kemudian nanti langsung sampai ke Lombok. Itu tanggal 3 terjadi, 3 Agustus 2018. Kata saya, mereka mengatakan, tapi itu nanti lakukan pulangnya saja. Sekarang direct saja langsung ke Bali, ke Lombok. Jangan singgah dulu, jangan nginap dulu. Langsung ke Lombok tujuannya. Kata saya, mungkin akan lebih bagus supaya lebih ternikmati. Singgah di tiap kota itu berangkatnya saja, nanti pulang karena sudah capek tinggal langsung pulang saja. Dari Lombok itu lewat Bali, Surabaya lagi, kemudian ke Bandung. Tanpa ada yang mendebat, setuju dengan rencana saya, ya. Dengan rencana saya untuk mengubah rencana yang mereka inginkan asalnya tadi, mau katanya supaya bisa langsung menikmati di sana, pulangnya saja. Tapi kata saya, supaya lebih fresh kita menikmati kota-kota ini, berangkatnya saja. Ikut semua. Karena mau booking hotel di Jogja, kemudian di Surabaya, kemudian di Malang. Di tanggal 5. Tanggal 5 sedang berada di Malang lagi makan bersama-sama. Lihat TV, kemudian di Lombok terjadi gempa bumi dan kemudian tsunami. Langsung semua kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, masyaallahu la quwata illa billah. Andaikan kita mengikuti rencana yang pertama tadi, langsung dulu ke sana, kemudian menikmati kota-kota itu di belakang waktu pulang, berarti kita sedang berada di Lombok. Wallahu a'lam, kalau sedang berada di Lombok waktu itu apa selamat atau tidak, karena sudah memilih hotel yang ada di pinggir pantai. Dan ternyata hotel itu adalah hotel yang terkena dengan tsunami itu. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah,
itu masih agak jauh. Saya lagi di Malang, kemudian terjadi di Lombok. Ngeri lagi, itu sedang masa gempa-gempa waktu itu. Ini karena tugas. Di bulan Septembernya, jadi masih 2018 di bulan September ada seminar. Jadi waktu itu beliau ini Pak Haji Lutfi sedang tahu peristiwa itu karena beliau masih pejabat, bahwa itu ada seminar internasional yang dilakukan oleh Kementerian Agama di UIN Palu. UIN Palu itu ini kampus, jalan, kemudian pantai. Tanggal 29 terjadi sore hari. Tanggal 29 juga penutupan acara. Hotel kita itu di pantai itu yang semuanya terkena oleh tsunami. Jamaah rahimakumullah, waktu itu teman saya yang dekat sekali yang berada di UIN Palu, Pak Tajul, mohon sekali, pokoknya jangan pulang bersama teman-teman hari ini, tanggal 29 pagi-pagi, penerbangan pagi. Tambah dong semalam lagi kita ingin berdiskusi. Tenang soal tiket nanti di schedule, kata mereka. Kita akan jadwal ulang, pokoknya Bapak pulangnya besok saja. Tidak, saya masih banyak pekerjaan di Bandung, bahkan saya harus mengajar. Kata saya, tolak, pulanglah. Jamaah rahimakumullah, begitu landing kita. Karena sedang penerbangan kan tidak dapat ada berita apa-apa. Ternyata di sore hari kita sampai di Jakarta. Di sana terjadi dan persis kampus UIN pun terkena tsunami dan hotel yang digunakan oleh kami di situ dekat UIN ada di pantai itu pun terkena dengan tsunami. Andaikan saya mengikuti keinginan teman saya waktu itu untuk menambah semalam di sana, wallahu a'lam, apa yang terjadi. Itu kehendak Allah. Kalau ingin menyelamatkan seseorang itu seperti begitu. Pasti semua punya pengalaman mungkin di jalan atau bagaimana ya. Kan kita sering ampir weh kan begitu. Itu karena apa? Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pernah Ibu kemarin belum lama melihat ya di pintu tol, di gerbang tol, di mana ada mobil dari belakang yang bawa air minuman lolos rem kemudian menabrak habis yang di depannya. Pernah begitu kan? Kita lihat. Jamaah rahimakumullah, Bapak yang sering ke jalan seperti saya punya pengalaman. Hampir weh. Jadi jamaah rahimakumullah, saya pernah di lampu merah masih hijau. Jadi kurang perhatian, begitu kuning biasanya yang di depan kita itu kalau baru akan kuning biasanya suka langsung kan begitu ya. Ini ternyata orang yang taat yang di depan saya itu. Jadi saya mengira mobil itu akan terus, kemudian saya nanti mungkinnya kegiliran berhenti, jadi belum direm. Dia berhenti di hadapan saya dan Masya Allah saya keluar dari rumah Pak, diukur mobil jarak mobil belakang mobil dia itu dengan mobil saya depannya hanya satu curug. Apa itu? Masya Allahu la quwata illa billah. Dilindungi, langsung hubungkan, ya Allah, ini yang engkau katakan bahwa sedekah itu tadfa'ul bala. Jadi biasakan Bapak Ibu semuanya pasti sudah membiasakan kalau mau berangkat kemanapun dan di rumah sekalipun pagi-pagi kita bersedekah. Banyak kejadian ini yang Bapak Ibu semua alami dan seperti begitu diselamatkan. Diselamatkan padahal kalau cek orang Sunda geus tarik cilaka mah ya ma'rimakumullah kemarin melihat kita waktu hujan itu di tol ya, di mana dia ya kecelakaan tunggal ya, menjalankan dengan terlalu cepat, kecepatan terlalu tinggi, kemudian menabrak pembatas, kemudian sampai dia pun mobilnya penyok dan tidak bisa keluar dari mobil. Coba bayangkan, sedang sendiri pun tidak ada pihak lain bisa terjadi kecelakaan. Maka jamaah rahimakumullah biasakan mendoa kalau keluar dari rumah berangkat, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ucapkan itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ucapkan itu.
Kalau diucapkan itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Ya ma'rimakumullah. Di dalam riwayatnya itu luar biasa kalau kita perhatikan tentang doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ucapkan itu. Jamaah rahimakumullah, manusia punya rencana, Allah punya rencana. Rencana yang kita miliki itu yaitu adalah rencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu akan mengalahkan semua kehendak makhluknya. Tapi terjadi harmoni sering antara kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Bapak berangkat dari rumah ke masjid, ini kehendak Bapak sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu disebut al-iradatus syar'iyyah. Kehendak Allah yang sesuai dengan aturan yang Allah berikan kemudian dilakukan oleh manusia, itu disebut dengan al-iradatus syar'iyyah. Sedangkan al-masyiah disebut juga al-iradatul kauniyah. Itu kehendak Allah yang bersifat umum, untuk yang kebaikan juga untuk bukan kebaikan. Tapi al-iradatus syar'iyyah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan berbagai macam kebaikan, keberuntungan untuk makhluknya. Itu disebut dengan al-iradatus syar'iyyah. Bapak-bapak berangkat dari rumah menuju ke pasar, niatnya juga udah di-list oleh ibu itu, mau berangkat Pak, antar besok ke pasar. Mau apa Bu? Mau beli ini, beli itu. Untuk siapa ini? Oh ini untuk Ibu Anu, nanti di kampung. Ini untuk Bapak Anu, ini untuk saudara kita yang bernama ini. Udah didaftar. Yang mau dilakukannya juga mulia, berangkat berdoa bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berangkat insyaallah. Bahkan sebelum berangkat, begitu masuk ke pengkolan, keluar dari rumah ini, dari perumahan ini, kemudian ada satpam. Satpam sudah digaji. Tapi tidak salah kita kalau berinfak kepada beliau, ya Allah lindungiku karena orang ini adalah orang pertama yang bisa saya sedekahi. Dari rumah kan belum ada, masa ke tetangga dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mau apa? Mau sedekah, saya mau ke pasar. Ke tetangga, ngasihnya uang 5.000, padahal yang tetangga itu savingnya, tabungannya miliaran. Kan kurang keterima. Tapi kalau diberikan kepada satpam atau Pak Ogah yang di pengkolan sana waktu kita keluar ke jalan raya, gini terus kita berikan 50.000 itu, 5.000, jangan dulu 50.000, 5.000 misalnya, itu doanya itu akan panjang Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus dia, apalagi kalau 50.000 itu, 5.000 saja dia bahagia, dia bunga jamaah rahimakumullah. Tapi lamun hayo we geus 5 mobil lewat we teu dibuka-buka akan kacana teh. Itu bulan puasa, cek Pak Ogah teh. Eta kalah kawe di kopeah. Tapi ternyata temuka kaca-kaca acan. Buka kaca, terima kasih. Kalau di luar bulan puasa, kita suka merokok misalnya, kasihkan sebatang rokok. Kalau ada uang, supaya lebih berguna untuk istrinya, untuk anaknya, berikan uang. Tapi kebetulan adanya rokok, rokoknya ada 1 bos, berikan 1 bos kepada dia. Kan bahagia dia. Mungkin kepada istrinya disuruh sebagian ke warung jual, belikan kepada beras. Bahagiakan orang di sekitar kita, bahagiakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya marimakumullah, jadi berdoa itu jangan untuk kita ahli masjid saja, untuk teman-teman kita saja, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala harus didoakan. Kita ini mendoa itu bukan hanya untuk kita. Ya seringkali, mohon maaf, saya sering mendengar pengurus DKM. Ini kan musimnya takjil berjamaah. Kita doakan mereka yang sudah berinfak, bersedekah, semoga semuanya menjadi ahli surga, rezekinya semakin diperbanyak, keturunannya jadikan keturunan yang soleh dan solihah. Ari nurek takjilna teh didoakeun. Jangan. Jadi yang mengirim untuk takjil, yang mau takjil juga supaya berkumpul semuanya di surga. Dari di surga teu lobaan mah teu resep. Jadi pada lobana mah banyakkan yang bertajil daripada yang membawa atau bersedekah, berinfak, takjil, kan begitu ya.
Jadi doakan semuanya. Bahkan kita yang akan, jadi bahasanya kita DKM itu. Padahal DKM itu orang kaya, kenapa ke masjid? Bukan karena ingin hanya buka di masjid supaya hemat, bukan Pak. Jangan salah memahami kalau DKM setiap sore ada di masjid untuk ikut buka bersama. Karena terus terang, mohon maaf. Saya itu ketua DKM Pak. Jadi kalau saya tidak ke masjid, kan kedengaran lewat pengeras suara. Sebelum takjil itu mendoa dulu. Kemudian tiba-tiba di hari tertentu saya tidak ke masjid. Itu yang takjil, yang pengirim untuk takjil itu ternyata rupanya mendengarkan. Ini Pak Tajul kok tidak ada, tidak mendoakan buat saya. Ternyata kecewa Pak. Jadi ingin didoakan oleh ketua DKM. Kan lebih hebat daripada didoakan oleh remaja masjid. Jadi harus sampai ke sana. Ditanya langsung, Pak Tajul tadi kemana? Ini abung-abung abdi senang giliran takjilna. Bahaya Bu, saya kadang-kadang kalau ada kepentingan yang giliran takjil pada saat itu dianggap bukan orang yang paling mampu, orang biasa-biasa, saya lebih menyempatkan. Karena khawatir ada anggapan, mungkin Pak Tajul menganggap bahwa takjil sore ini tidak akan sebaik di hari kemarin, maka hari ini Pak Tajul tidak ke masjid. Bisa begitu jamaah rahimakumullah. Usahakan dan hargai orang yang lebih ada kekurangannya dari kebanyakan orang, akan bahagia. Dan di situ jamaah rahimakumullah, kalau kita bertajil, kemudian orang yang mengirim makanan tajilnya itu hadir di situ, itu bakal memperhatikan Pak. Ini DKM-nya makan nggak harus seperti lahap Pak. Kalau ada gehu di situ sebetulnya begitu melihat gehu tepias gitu kan ya, jadi kurang tertarik. Tapi langsung kita makan. Bila perlu makan itu seperti lahap sekali. Kemudian begitu keluar dari masjid setelah sholat berjamaah, Pak sebentar. Siapa ini yang membuat gehu tadi? Ibu pun bojo. Alhamdulillah luar biasa sekali Pak. Baru kali ini memperoleh gehu seperti demikian. Kan demikian itu maksudnya kata dia dianggap wah enak sekali. Padahal demikian itu kan kalimat mutasyabihat. Kalimat yang sempurna demikian itu bisa demikian kurang garam, bisa demikian enak gitu kan begitu ya. Bisa kurang bumbu dan lain sebagainya. Dia bercerita kepada istrinya, "Mah, alhamdulillah sahur Pak Tajul gehuna mani raos. Luar biasa, enjing mama sanajan sanes jadwal oge ngadamel di we gehu kau ka masjid." Begitu, Pak. Alhamdulillah. Jadi saya di sana bukan masjid, Pak, musola. Suka dipakai Jumatan tapi kecil. Sekarang sedang berusaha membebaskan tanah di pinggir masjid itu, ada rumah sedang dibebaskan, ya. Terus dari sana mah masyarakatnya kecil Pak, pegawai pabrik kebanyakannya, ya. Sudah diberi contoh wakaf agak besar juga, tetap masih anak kecil gitu kan ya. Bahkan ya marimakumullah, saya itu ketika merenungkan ayat ini, jadi sebulan yang lalu ini terjadi soal Allah kalau menghendaki itu kun fayakun. Jadi DKM ya kami ini di sana punya tanah makam tidak luas, hanya 14 tumbak. Datang surat dari kelurahan yang memiliki tanah di sekitar Jadaria. Memang beberapa RW, beberapa DKM. Karena jalan yang selama ini digunakan akan ditutup oleh pemiliknya. Semoga kita tidak demikian. Saya tanya kenapa ditutup? Mau dijadikan perumahan. Ditutup. Jadi kita harus membeli. Berapa harus membeli? Pokoknya dihitung per meter Pak Tajul. 1 meter itu Rp35.000. Jadi satu kuburan 2 meter bayarnya hanya Rp70.000. Rapat malam tadi ya marimakumullah. Malam umpamanya tadi malam kita pengurus DKM. Sekarang kata saya sebagai ketua DKM kita harus bergerak cepat. Upayakan tidak menjadi pemilik makam yang paling akhir memberikan uang ini untuk pembelian tanah. Siap. Langsung di-share di grup malam itu setelah rapat bahwa setiap pemilik kuburan, satu kuburan harus membayar Rp70.000 2 meter. Sampai besok belum ada respon. Sampai subuh saya mau ke masjid buka dulu HP belum ada respon Pak di grup tentang uang 70.000. Langsung saya ceramah, kegiliran saya ceramah subuh. Di subuh setelah malamnya rapat. Sengaja saja dipengkolkan membahas tentang itu.
Ini kita sekarang diwajibkan untuk berinfak 70.000 per kuburan. Andaikan bapak ibu yang kuburannya sudah dipakai oleh almarhum almarhumah, ayah atau ibu bapak-bapak yang hadir, kemudian ibu dan bapak segera membayar, maka ibu bapak yang sekarang berada di kuburan akan tersenyum. Sebaliknya kalau ibu dan bapak bahkan tidak punya niat untuk membayar, maka mereka di kuburan di sana akan bersedih. Bahkan kalau ada yang menanggung, karena saya sudah mendengar RW sebelah tidak disampaikan kepada warga yang pemilik makam, karena sudah ada donatur dilunasi langsung. Saya tidak berpikir ke situ, pokoknya setiap kuburan dibayarlah 70.000. Tapi kita bersepakat pengurus DKM, sebelum uang dari masyarakat terkumpul, kita akan tackle dulu supaya berikan ke sana lebih cepat, supaya panitia lebih bahagia. Selesai Pak ceramah kayak begini, ceramah pagi habis sholat subuh, ada ibu-ibu datang. Kan ibu-ibu di atas sholatnya itu kecil masjidnya, tapi ibu-ibu di atas, bapak-bapak di bawah, turun ke bawah. Pak Tajul sekedap sabarahaun tanah anu kedah dipeser kanggo jalan di makam teh. Saya sebutkan totalnya itu 5.680.000 rupiah sudah dikalikan. Pak Tajul, saya itu ingat kepada ayah dan ibu yang sudah meninggal dunia. Andaikan saya membayar itu semua, apakah nanti pahalanya akan sampai kepada ibu dan bapak saya? Kan tidak di kuburan itu. Saya jawab, walaupun dikuburkannya di Palestina, itu akan sampai kebaikan ibu sebagai anak solihah kepada kedua orang tua. Apa kata dia? Minta rok merekening Pak Tajul, saya akan bayarkan semuanya. Saya meneteskan air mata, Pak. Tadinya di hari itu akan bergerak semuanya door to door ke rumah-rumah, meneteskan air mata. Tapi kata beliau, andaikan nanti ada para pemilik tanah itu juga berinfak, gunakan saja untuk pembangunan masjid ini. Padahal kita kan sekarang punya utang masih 300 juta lagi. Ya, tapi ternyata tersebar informasi di masyarakat pemilik tanah kuburan itu bahwa sudah ada yang membayarkan. Teu malayar pan pik ayeuna teh. Allahu Akbar, 70.000. Padahal sudah dikatakan andaikan membayar itu akan menjadi kebaikan wakaf untuk masjid itu. Silahkan untuk siapa? Untuk ibu, untuk bapak, untuk ayah ibu, untuk ibu bapak. Tidak membayar. Karena apa? Bukan tidak mau, rupanya mungkin agak kesulitan, mereka sedang menghadapi Idul Fitri. Itu aja husnudzon dari DKM. Jamaah rahimakumullah. Ini sudah lewat waktunya. Yang terpenting adalah kita paham sekarang bagaimana tentang rencana dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadi sinergi, harmoni antara kehendak Allah dengan kehendak manusia yang dibimbing oleh Allah lewat keimanan dan keislamannya. Banyak kehendak manusia yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu pun bisa terjadi karena dalam rangka menguji manusia. Allah itu menguji manusia. Allah menciptakan manusia itu, jamaah rahimakumullah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling hebat, siapa yang lebih hebat, ayyukum ahsanu amala, tentang amal solehnya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pertemuan berselang malam nanti, jadi besoknya kita akan masuk kepada isbatu mahabbatillahi mawaddatihi li auliyaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kalau tidak ada, sudah saatnya kita melaksanakan sholat sunat. Mangga. Ada, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pelajaran dari Bapak bahwa pengalaman Bapak itu semua berakhir manis gitu, walaupun hampir telah tapi tidak jadi. Tapi sebenarnya itu kan kenyataan tidak seperti itu.
Luar biasa Pak pertanyaannya, dan ini pertanyaan praktis. Jadi ketika kita, kalau kayak tadi ya, kalau tadi kan kejadian saya mau nabrak tapi tidak terjadi, ya. Bahkan saya pernah juga Pak, tapi belum ceritakan, ya. Saya di depan, ini sebaliknya, yang di belakang ini kena ke saya ke belakangnya. Kan memang yang salah bukan saya, tapi sama kena musibah kan. Apa yang harus dikatakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau ada musibah kayak begitu. Saya juga kaget Pak. Sedang musibah begitu, kan mestinya saya marah Pak ya. Mestinya kebanyakan orang kalau tabrak itu marah Pak, langsung ambil kunci, langsung ambil STNK. Saya tidak, turun saja. Tapi sebelum turun saya, ternyata dia turun duluan. Pernah saya kira ceritakan di sini, tentara Pak yang keluar, tapi tentara begini-begini. Mohon maaf Pak, mohon maaf, saya itu sedikit agak lengah. Seharusnya saya mengerem agak dari jauh, kena ke Bapak. Tidak ada apa-apa Pak, tidak apa-apa. Ini sudah ketentuan Allah, dan bahkan Bapak sekarang menjadi kenal dengan saya. Dia mengasih nama, mengasih KTP. Pak, kalau ada apa-apa bilang ke saya, kalau mau diganti berapa? Tidak usah, biar saja. Jiwa saya selamat, hanya mobil sedikit belakangnya, itu tidak seberapa. Yang penting kita selamat Pak, berdua-duanya. Terjadi Pak begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika kita terkena musibah bahkan dianggap orang lain yang salah, jamaah rahimakumullah, dan kita bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan sadar itu adalah ujian dari Allah dan kita bersabar, baginya adalah kebaikan. Di dalam hadis dikatakan, jamaah rahimakumullah, ketika seorang hamba Allah memperoleh kenikmatan, kemudian dia bersyukur, syakara, dia bersyukur, maka dia dapat penghargaan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila hamba Allah itu kena musibah, sobaro, bersabar, ya rahimakumullah, maka dia pun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sudah pernah cerita seorang suami jadi wali karena punya istri yang cerewet, pemarah. Jadi ada seorang suami diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang wali. Serius, bukan wali murid, bukan wali mahasiswa, ini waliullah. Salah satu alasannya karena istrinya cerewet, tapi dia sabar. Istrinya cerewet itu dianggap sedang ceramah, dengarkan. Iya, dan dia terus. Kan terkadang kalau istri yang solihah mah dia lagi ceramah, bapak diam. Bapak meni diam wae diceramahi teh. Iya, kan jadi mustami yang baik, kata bapak. Selesai kan begitu. Tapi ini monggo terus ceramah, marah. Sabar, diangkat jadi wali. Jamaah rahimakumullah. Bersyukurlah kalau ada di antara teman-teman kita, kalau kita insya Allah tidak, yang punya istri yang cerewet, atau para ibu-ibu di luar sana yang punya suami yang agak galak, bersabarlah, barangkali nanti ibu akan diangkat menjadi wali. Setidaknya menjadi wali murid sedang terjadi, tapi kita ingin menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kena dapat nikmat bersyukur jadi kebaikan, jadi kena kita musibah kita bersabar jadi kebaikan. Yang baik-baik kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tadi ucapkan masya Allahu la quwwata illa billah. Terkena musibah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita jong jeduk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata teman bapak nu baragajul, sahan maut lain maut urang kita jong gitu kan. Ya demikian Pak, hebat pertanyaannya ya, luar biasa. Tos aya deui? Oh, mangga, Bu, mangga. Ya. Waktu isrok masih ada, tenang, ya. Enggak mau menanyakan kalau seandainya kan malam katanya malam itu ada malam layangan ya. Apakah ada ciri-ciri fisik yang umpamanya seandainya seseorang itu dapat malam Lailatul Qadar gitu, apakah ketika sholatnya atau ketika apanya yang tidak biasanya dari biasa, apakah ada ciri-cirinya gitu, Pak? Bagus. Para ulama sudah mengungkap, antara lain Imam Al-Ghazali. Jadi ciri Lailatul Qadar kapan terjadi ada cirinya. Orang yang dapat Lailatul Qadar juga ada cirinya. Jadi ciri-ciri jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan tadi malam kalau kita lihat tanda-tanda kemarin sore ya.
kemarin. Jadi pertama, di dalam berbagai referensi Lailatul Qadar itu terjadi ada tanda-tandanya siang hari menjelang dan pada malamnya. Pertama, di siang harinya itu cuaca walaupun musim agak kemarau itu tidak begitu panas. Matahari tidak begitu terik. Kalau musim hujan, hujan tidak ada hujan besar, bahkan bisa tidak hujan. Sejuk, damai. Begitu masuk malam dilihat bintang-bintang gemerlapan. Langit seakan-akan jamaah rahimakumullah tidak ada awan yang menghalangi. Ini ciri-ciri fisik sekitar kita di mana Lailatul Qadar terjadi. Jadi kalau kita lihat, mudah-mudahan tadi malam terjadi, saya melihat dari mulai maghrib, dari mulai siang, kemudian maghrib, kemudian di malam hari, sampai tadi saya melihat ke masjid jam 2.30, jamaah banyak di masjid. Walaupun ada yang membawa bantal sambil tidur ya, ada yang sedang baca Al-Quran, ada yang sedang sholat. Perhatikan terus sampai ke subuh. Bahkan ketika mau berangkat ke sini, saya masih melihat tanda-tanda. Kemungkinan besar jamaah rahimakumullah telah terjadi. Tapi jangan kita menghentikan upaya kita untuk menjemputnya di malam 27 dan 29. Teruskan. Bagi individu yang memperoleh jamaah rahimakumullah, satu, akan jiwanya semakin tenang, semakin adem, semakin ayem. Ibadahnya menjadi semakin meningkat. Rasanya itu ingin terus, khawatir kalau ketinggalan sholat tarawih setelah malam itu ke depan sampai akhir bulan Ramadan. Khawatir bahkan sudah pulang berangkat dari rumah sampai melangkah 7 langkah dari rumah, lupa belum bawa uang, balik lagi. Ditanya oleh bapaknya, karena biasanya bapak belakangan yang mengunci. Mak ya naon uih deui kakantun artos. Hebat si mama. Terus kayak begitu. Pokoknya segala kebaikannya meningkat. Kesalihannya terhadap suaminya semakin meningkat. Yang asalnya senyumnya 10 kali sehari menjadi 20 kali tersenyum. Apalagi setelah dibelikan baju baru, senyum. Bukan itu mah hanya sekedar seloroh. Pokoknya akan tersenyum, lebih banyak tersenyum, lebih banyak memuji kepada suaminya daripada menyalahkan. Suami begitu, kesalehannya akan meningkat kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Hari-hari sebelum dapat Lailatul Qadar ketika ditanya, "Pak," kata anaknya, "kita nanti Idul Fitri rekreasinya mau kemana?" Wah, bicara rekreasi terus, padahal tidak mau keluar uang. Begitu dapat Lailatul Qadar, langsung bikin rencana. Nanti hari kedua silaturahmi, hari ketiga silaturahmi, hari ke-6 baru kita akan berangkat ke anu, membahagiakan anaknya. Tanda-tanda akan ada pada alam sekitar kita, juga ada pada diri kita semua. Akan bisa merasakan bagaimana individu yang sudah tersentuh oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berusaha sejak awal 10 malam terakhir untuk menjemput Lailatul Qadar dan dia memperolehnya. Kan ada orang, buat apa Lailatul Qadar? Jadi tidak ke masjid. Bahkan cenderung kalau sudah 10 malam terakhir itu masjid istilah orang Cibiru menjadi membesar, alias jamaahnya berkurang ya. Ada yang berkurang memang mudik, ada juga yang memang ya tidak ke masjid, ada di rumahnya masing-masing. Demikian Bu, mudah-mudahan kita semua memperoleh Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.